Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UAS kelas 4 tema 4 semester 1. Sebelum kita menuju soal, jangan lupa silahkan mampir di link di atas untuk mengikuti latihan soal PPKN kelas 4 tema 4 yang lebih lengkap. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan merupakan pengamalan sila titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan merupakan pengamalan sila, ya, A yang pertama. Jika sila kedua, contohnya menjadi donor darah. Yang sila ketiga, contohnya tanpa membeda-bedakan teman. Yang sila keempat, contohnya menghormati keputusan rapat saat bermusyawarah. Nomor 2. Salah satu makna sila kedua Pancasila adalah titik-titik. A. Musyawarah untuk mufakat. B. Bersatu menjaga persatuan. C. Berlaku adil terhadap sesama. D. Percaya adanya Tuhan. Jawabannya adalah C. Berlaku adil terhadap sesama. Jika A. Musyawarah untuk mufakat, makna sila keempat. Yang B. Bersatu menjaga persatuan, makna sila ketiga. Percaya adanya Tuhan berarti makna sila pertama. Kita masuk ke nomor 3. Salah satu makna sila ketiga Pancasila kecuali titik-titik. Kecuali itu berarti yang bukan. A. Cinta damai dan kesatuan. B. Musyawarah untuk mufakat. C. Negara Kesatuan RI. D. Mengutamakan kepentingan umum. Makna sila ketiga Pancasila kecuali B. Musyawarah untuk mufakat. Nomor 4. Gambar di samping cerminan Pancasila sila ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Perhatikan gambarnya ini. Ini orang berkumpul dari berbagai daerah atau suku. Berarti cerminan Pancasila sila ke C3. Kita lanjut ke materi Bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Urutan peristiwa dalam sebuah cerita disebut titik-titik. A. Watak. B. Amanat. C. Alur. D. Konflik. Urutan peristiwa dalam sebuah cerita disebut C. Alur. Jika watak itu merupakan sifat seseorang, yang amanat dan konflik kita bahas di soal berikutnya. Nomor 2. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dalam sebuah cerita disebut titik-titik. A. Amanat. B. Latar. C. Tema. D. Konflik. Jawabannya adalah A. Amanat. Jika yang B. Latar adalah tempat, waktu yang terdapat dalam cerita. Yang C. Tema adalah suatu gagasan pokok atau pokok pikiran yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang D. Konflik adalah permasalahan yang terjadi dalam cerita. Nomor 3. A. Tema. B. Tokoh. C. Latar. D. Resum. E. Alur. F. Amanat. G. Analisis.
Yang merupakan unsur intrinsik dalam sebuah cerita adalah titik-titik A, B, dan C, B, C, dan D, C, D, dan E, D, F, dan G. Jawabannya adalah A, B, dan C. Nomor 4. Tanggapan yang ditujukan kepada karangan seseorang dengan tujuan hanya untuk menjelaskan dari karya seseorang disebut titik-titik. A. Gagasan, B. Ide pokok, C. Komentar, D. Gagasan pendukung. Jawabannya adalah C. Komentar. Jika A. Gagasan adalah sama dengan ide. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Yang D. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan tentang ide pokok. Nomor 5. Peran utama dalam cerita dan selalu muncul pada setiap kejadian disebut titik-titik. A. Antagonis, B. Protagonis, C. Tokoh tritagonis, D. Tokoh utama. Jawabannya adalah D. Tokoh utama. Jika A. Antagonis merupakan atau sebagai karakter yang jahat, yang B. Protagonis itu sebagai karakter yang baik, yang C. Tokoh tritagonis merupakan karakter penengah. Kita lanjut ke nomor 6. Dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan disebut titik-titik. A. Legenda, B. Sage, C. Fabel, D. Mite. Dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan disebut dengan B. Sage. Jika A. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Yang C. Fabel adalah cerita kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Contohnya cerita kancil dan buaya. Yang D. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa atau makhluk halus. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut yang bukan bentuk komentar dalam dongeng adalah titik-titik. A. Kesan-kesan, B. Kritikan, C. Pujian, D. Saran. Yang bukan bentuk komentar dalam dongeng yaitu A. Kesan-kesan. Kita lanjut masuk ke materi IPA KD 3.8 nomor 1. Contoh sikap menjaga sumber daya alam yaitu titik-titik. A. Membuka lahan untuk pemukiman, B. Melakukan tebang pilih tanaman, C. Membuang limbah ke sungai, D. Membuang sampah sembarangan. Jawabannya adalah B. Melakukan tebang pilih tanaman. Maksud dari tebang pilih tanaman yaitu saat menebang, kita menebang yang pohon besar atau yang pohon tua saja. Yang pohon masih muda atau masih kecil dibiarkan hidup terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 2. Fungsi hutan bakau bagi lingkungan adalah titik-titik. A. Melindungi pantai dari abrasi, B. Tempat menampung air hujan, C. Tempat budidaya ikan paten, D. Mengurangi hujan di pantai. Jawabannya adalah A. Melindungi pantai dari abrasi. Kita lanjut ke nomor 3.
Bahan dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut titik-titik. A. Alam sekitar, B. Ekosistem, C. Lingkungan, D. Sumber daya alam. Jawabannya adalah D. Sumber daya alam. Yang A. Alam sekitar adalah sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang C. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Kita lanjut ke nomor 4. Bahan baku untuk membuat pensil yang berasal dari alam adalah titik-titik. A. Grafit, B. Aluminium, C. Minyak bumi, D. Seng. Jawabannya adalah A. Grafit. Kita lanjut ke nomor 5. Dampak bahan peledak untuk mendapatkan ikan di laut yaitu titik-titik. A. Hasil tangkapan melimpah, B. Ikan kecil tumbuh subur, C. Merusak terumbu karang, D. Menjaga kelestarian laut. Jawabannya adalah C. Merusak terumbu karang. Nomor 6. Salah satu kegiatan menjaga sumber daya alam kecuali titik-titik. A. Reboisasi, B. Tebang pilih, C. Tebang tanam, D. Illegal logging. Jawabannya adalah D. Illegal logging. Illegal logging maksudnya kegiatan penebangan liar. Yang A. Reboisasi maksudnya kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang. Kita lanjut ke nomor 7. Salah satu upaya menjaga kelestarian hutan adalah titik-titik. A. Melakukan reboisasi, B. Melakukan pembakaran hutan, C. Menebang semua pohon, D. Menebang hutan secara berlebihan. Jawabannya adalah A. Melakukan reboisasi. Nomor 8. Membuat tas dari sampah plastik merupakan bentuk pengolahan sampah titik-titik. A. Recycle, B. Reuse, C. Replace, D. Reduce. Jawabannya adalah A. Recycle. Yang B. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya menggunakan botol bekas untuk menanam bunga. Yang replace adalah upaya penggantian atau pemakaian alternatif. Contohnya sapu tangan untuk mengganti tisu. Yang D. Reduce adalah mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh, menggunakan botol minuman yang bisa dicuci. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Satu Semenenan. Semoga anak yang mampir di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan pesan saya, jangan lupa untuk mengunjungi soal pas kelas 4 tema 4 bagian 2. Terima kasih.